Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Cahaya keemasan menyinari sungai yang tenang, membuat airnya berkilauan seperti permata. Nenek Jubaidah berjalan pelan menuju tepi sungai dengan membawa ember kayu kecil. Udara pagi terasa sejuk, dan suara burung-burung bersaut-sautan dari atas pepohonan. Saat Nenek Jubaidah membungkuk untuk mengambil air, tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Dari balik semak-semak di seberang sungai, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya, ia pikir itu hanya batang pohon yang hanyut. Namun, ketika dilihat lebih dekat, tubuhnya terasa kaku. Di sana, melingkar dengan tenang, seekor ular raksasa hitam. Tubuhnya tebal sebesar batang pohon kelapa, dan panjangnya seperti jembatan bambu yang ada di desa. Sisiknya berkilau kehitaman terkena sinar matahari, dan matanya berwarna merah menyala seperti bara api. Ular itu diam, tetapi setiap gerakannya membuat semak-semak bergoyang. Jantung Nenek Jubaidah berdetak kencang. Tangan tuanya bergetar memegang ember. Ya Tuhan, besarnya ular ini, gumamnya. Walaupun takut, Nenek Jubaidah tidak lari. Ia justru memandangi ular itu dengan hati-hati. Kalau warga desa tidak tahu, bisa berbahaya. Mereka bisa datang ke sungai dan celaka, pikir Nenek Jubaidah. Setelah memastikan ular itu tidak bergerak mendekat, Nenek Jubaidah segera berbalik dan berjalan cepat kembali ke desa. Langkahnya terburu-buru, napasnya terengah-engah. Dalam hatinya, ia hanya ingin menyelamatkan warga, tanpa tahu bahwa laporannya nanti akan membawa kejadian yang lebih besar dan rumit. Sesampainya di desa, Nenek Jubaidah langsung menuju ke rumah Pak Lurah. Wajahnya pucat dan napasnya masih tersengal-sengal. Beberapa warga yang melihatnya kebingungan dan bertanya-tanya, tetapi Nenek Jubaidah tidak menjawab. "Pak Lurah, Pak Lurah," panggil Nenek Jubaidah sambil mengetuk pintu rumah. Pak Lurah yang baru saja keluar langsung menghampiri. "Ada apa, Nek? Kenapa panik begitu?" tanyanya heran. "Di sungai, Pak, ada ular. Ular raksasa hitam. Besar sekali, lebih besar dari pohon kelapa," kata Nenek Jubaidah terbata-bata. Warga yang mendengar itu langsung berkerumun dan saling berbisik. "Ular raksasa?" tanya seorang pria bernama Parto dengan mata berbinar. Parto adalah pemburu yang sering pergi ke hutan mencari binatang. Ia terkenal suka menangkap hewan-hewan untuk dijual. "Benar, ini bukan ular biasa. Warga harus hati-hati kalau pergi ke sungai," jawab Nenek Jubaidah. Mendengar itu, Parto langsung tersenyum licik. "Kalau begitu, kita tangkap saja ularnya. Ular sebesar itu pasti laku dijual mahal. Warung makan di kota pasti mau membelinya," katanya penuh semangat. "Jangan, Parto. Itu berbahaya." "Bukan itu maksud saya," kata Nenek Jubaidah dengan cemas. Tapi Parto tidak mendengarkan. Ia malah memanggil beberapa warga yang lain. "Ayo kita pergi sekarang. Tangkap ular itu sebelum hilang," serunya. Beberapa warga ikut bersemangat, meskipun sebagian merasa ragu. Mereka membawa jaring, tongkat panjang, dan tali besar. Nenek Jubaidah hanya bisa berdiri di pinggir desa sambil melihat mereka berangkat ke sungai. Hatinya penuh kegelisahan. "Aku hanya ingin mereka berhati-hati. Kenapa malah begini?" bisiknya pelan. Tidak butuh waktu lama, suara riuh terdengar dari arah sungai. Parto dan beberapa warga berhasil menemukan ular itu. Mereka mengepung dan menjeratnya dengan tali dan jaring besar. Ular raksasa itu meronta. Tubuhnya berputar-putar seperti pusaran air, membuat tanah di tepi sungai bergoyang. "Tarik! Tarik kuat-kuat!" teriak Parto. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil menaklukkan ular itu. Tubuh hitam berkilau itu kini terikat rapat, tak bisa bergerak. Ular raksasa itu kemudian dibawa ke desa dengan kereta dorong besar. Warga desa berkumpul melihat pemandangan yang jarang terjadi. Anak-anak berlari mendekat dengan rasa ingin tahu, sementara para orang tua berbisik-bisik penuh kekhawatiran. "Besok ular ini akan kujual ke kota," kata Parto dengan bangga.
Kita akan dapat banyak uang. Nenek Jubaidah memandang ular itu dengan sedih. Hatinya terasa semakin berat. Seharusnya aku tidak melapor. Apa yang sudah kulakukan? Pikirnya sambil menunduk. Ia tak menyangka niat baiknya justru berubah menjadi awal dari petaka bagi ular raksasa itu. Malam itu, desa kembali sunyi. Cahaya rembulan menerangi jalan-jalan kecil dan rumah-rumah warga yang sudah tertidur lelap. Namun, di dalam rumah kecilnya, Nenek Jubaidah tidak bisa tidur. Ia duduk di atas dipannya sambil menatap kosong keluar jendela. Bayangan ular raksasa yang tadi siang diikat dan diseret ke desa terus menghantuinya. Apa yang sudah kulakukan? Gumam Nenek Jubaidah lirih. Ia hanya ingin memberi peringatan agar warga berhati-hati jika pergi ke sungai. Namun sekarang, ular itu justru ditangkap dan akan dijual. Nenek Jubaidah berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Ular itu tidak berbuat apa-apa. Ia hanya berdiam di tepi sungai. Apa salahnya? Kenapa mereka tega menangkapnya? Pikirnya. Semakin dipikirkan, hatinya semakin gelisah. Di sisi lain desa, di halaman rumah Parto, ular raksasa itu dikurung dalam kandang kayu besar. Parto meletakkannya di sana sambil sesekali tersenyum puas. Besok pagi, kita bawa ular ini ke kota. Aku sudah tahu warung makan yang mau membeli, katanya kepada kawannya. Parto memang dikenal sebagai orang yang serakah. Ia sering memburu hewan di hutan untuk dijual, tanpa peduli dengan keseimbangan alam. Bagi Parto, selama ada uang yang bisa ia dapatkan, semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Nenek Jubaidah semakin tak tahan. Suara hati kecilnya berkata bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan tengah malam. Dengan cepat, ia mengambil syalnya dan berjalan keluar rumah pelan-pelan. Harus kubebaskan ular itu. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidup. Bisiknya sambil melangkah menuju rumah Parto. Jalanan desa gelap dan sunyi. Hanya suara angin malam yang berbisik di antara pepohonan. Sesampainya di dekat kandang ular, Nenek Jubaidah berdiri diam sejenak. Cahaya bulan membuat sisik ular raksasa itu berkilauan. Ular itu diam tak bergerak, namun matanya yang merah seperti bara api memandang langsung ke arah Nenek Jubaidah. Seolah-olah ular itu tahu bahwa Nenek Jubaidah datang untuk menolongnya. Dengan hati-hati, Nenek Jubaidah membuka tali-tali yang mengikat kandang itu. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap berusaha. Tenanglah nak, aku akan melepaskanmu, katanya pelan, seolah berbicara kepada ular itu. Saat pintu kandang terbuka, ular itu perlahan bergerak keluar. Tubuhnya melingkar panjang di atas tanah, suaranya mendesis pelan. Nenek Jubaidah mundur beberapa langkah, ketakutan jika ular itu menyerangnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ular itu berhenti, menatap Nenek Jubaidah, lalu tiba-tiba bersuara. Terima kasih Nenek. Mata Nenek Jubaidah membelalak lebar. Apa? Ular ini? Bicara, serunya dengan suara bergetar. Jangan takut, lanjut ular itu. Aku bukan ular biasa. Aku adalah jelmaan dari orang zaman dahulu yang pernah tinggal di desa kuno dekat sungai ini. Desa itu kini telah punah, ditelan waktu dan alam. Nenek Jubaidah terdiam. Rasa takutnya perlahan berganti menjadi rasa penasaran. Ular itu menceritakan asal-usulnya, tentang desa kuno yang pernah berdiri megah di tepi sungai, tentang bagaimana ia menjadi jelmaan, dan bagaimana ia menjaga sungai serta hutan di sekitarnya. Mendengar cerita itu, Nenek Jubaidah hanya bisa terkesima. Semua yang diceritakan ular itu terdengar seperti legenda, tetapi entah mengapa, ia percaya. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuatmu ditangkap, kata Nenek Jubaidah lirih. Ular itu menganggukkan kepalanya perlahan, lalu berbisik, terima kasih karena telah menolongku. Jangan khawatir Nenek, aku akan kembali ke hutan dan menjaga tempat ini. Setelah itu, ular raksasa itu meluncur pergi ke arah hutan dengan cepat. Tubuhnya yang besar berkelok-kelok seperti bayangan hitam di bawah sinar bulan.
Nenek Jubaidah memandangnya hingga menghilang di antara pepohonan. Ia menghela napas lega. "Semoga kau selamat," gumamnya pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa permasalahan ini belum selesai. Besok pagi, pasti akan ada keributan besar di desa. Pagi-pagi buta, suasana desa sudah riuh. Warga berlarian ke halaman rumah Parto, tempat ular raksasa itu disimpan semalam. Parto berdiri di depan kandang dengan wajah merah padam, tangannya mengepal kuat. "Siapa yang melepaskan ular ini?" teriaknya marah. Kandang kayu besar itu kosong. Tali-tali yang kemarin mengikatnya pun terlepas dan berserakan di tanah. "Wah, kok bisa hilang ya? Padahal ularnya gede banget," bisik salah seorang warga. "Ini nggak mungkin ular itu lepas sendiri," kata Parto dengan suara keras. "Ada yang sengaja melepasnya," tambahnya sambil melotot ke arah kerumunan. Warga mulai saling berbisik, kebingungan. Siapa yang berani melepas ular sebesar itu? Tidak mungkin kandang kayu sebesar itu bisa dibuka oleh ular sendirian. Tiba-tiba, seorang warga bernama Tarno maju ke depan. "Tadi malam, saya sempat lihat Nenek Jubaidah berjalan di jalan depan rumah saya. Tengah malam, dia sendirian dan kelihatannya menuju ke arah sini," kata Tarno hati-hati. Mata Parto langsung menyipit. "Nenek Jubaidah?" serunya. Warga mulai berbisik-bisik lagi. Kali ini lebih ramai. "Benarkah Nenek Jubaidah yang melepaskannya?" tanya seorang warga. "Ah, nggak mungkin. Nek Jubaidah kan sudah tua," sahut yang lain. Tapi Parto sudah tak peduli. "Kita harus tanya langsung ke Nenek Jubaidah," serunya. Dengan langkah cepat dan marah, ia berjalan menuju rumah Nenek Jubaidah, diikuti oleh beberapa warga yang ingin tahu kebenarannya. Di rumah kecilnya, Nenek Jubaidah sedang menyapu halaman ketika tiba-tiba Parto datang dengan wajah garang. "Nek Jubaidah," bentak Parto, "kau yang melepaskan ular itu kan? Ngaku saja." Nenek Jubaidah kaget, tetapi ia tetap tenang. "Apa maksudmu, Parto?" tanyanya lembut. "Semalam Tarno lihat kau berkeliaran tengah malam. Kau yang buka kandang ular itu, ya?" Suara Parto makin tinggi. Beberapa warga mulai berkerumun di depan rumah Nenek Jubaidah. Sebagian terlihat penasaran, sebagian lagi terlihat khawatir. Nenek Jubaidah menarik napas dalam-dalam. Dengan tenang, ia berkata, "Benar, akulah yang melepaskan ular itu." Warga terkejut. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. "Kenapa Nek Jubaidah melakukan itu?" Parto menunjuk tajam ke arah Nenek Jubaidah. "Apa kau tidak sadar, Nek? Karena perbuatanmu, kita kehilangan kesempatan mendapatkan uang banyak. Kau membahayakan desa." Nenek Jubaidah menggeleng pelan. "Aku melepaskan ular itu karena ia tidak bersalah, Parto. Ular itu bukan untuk ditangkap atau dijual. Ia hanya tinggal di sungai, menjaga tempat itu. Ular itu bagian dari hutan kita. Kita harus menghormatinya, bukan malah menyakitinya," jawabnya tegas. Beberapa warga mulai mengangguk setuju, tetapi sebagian lagi ragu. "Omong kosong," bentak Parto. "Nenek hanya mencari masalah. Kalau ular itu kembali dan menyerang desa, siapa yang akan bertanggung jawab? Ular itu tidak akan menyerang jika kita tidak mengganggunya," kata Nenek Jubaidah dengan lembut. "Justru kitalah yang serakah, yang berani menangkapnya tanpa alasan." Kerumunan warga mulai terpecah. Ada yang membela Nenek Jubaidah, mengatakan bahwa ular itu seharusnya dibiarkan hidup bebas. Tetapi ada juga yang setuju dengan Parto, takut ular itu akan kembali dan membahayakan desa. "Aku tidak mau dengar alasan lagi," kata Parto dengan marah. "Kalau Nenek Jubaidah lebih mementingkan ular daripada keselamatan desa, lebih baik Nenek pindah dari sini." Ucapan Parto membuat suasana menjadi tegang. Nenek Jubaidah memandang warga dengan sedih. Ia tahu, Parto bukan benar-benar peduli dengan desa. Ia hanya marah karena kehilangan uang yang akan ia dapatkan. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar," kata Nenek Jubaidah akhirnya. "Jika kalian mengusirku karena itu, aku terima." Beberapa warga menunduk, merasa bersalah. Namun Parto tetap berdiri dengan wajah keras. Dalam hatinya, ia sudah bertekad
Aku akan menangkap ular itu lagi, apapun yang terjadi. Setelah perdebatan panjang di desa, Parto tidak tinggal diam. Rasa marah dan keserakahannya membuat ia bertekad untuk menangkap ular itu kembali. Di pagi yang masih berkabut, ia mengumpulkan beberapa kawan dekatnya yang sama-sama suka berburu. Kita harus menemukan ular itu. Kali ini, tidak boleh ada yang berani ikut campur, kata Parto dengan suara tegas. Tapi, Parto, bagaimana kalau ular itu benar-benar berbahaya? Tanya salah seorang kawannya ragu. Jangan bodoh. Ular itu tidak punya kekuatan apa-apa. Semalam cuma kebetulan ada yang melepaskannya. Kalau kita tangkap lagi, kita bisa bawa ke kota dan jual mahal. Ayo, jangan banyak bicara, bentak Parto. Dengan membawa tombak, tali, dan jaring besar, mereka berangkat ke hutan. Beberapa warga desa melihat dari jauh, namun tak ada yang berani mencegah. Parto dan kawan-kawannya menyusuri tepi sungai, di mana ular itu pertama kali ditemukan. Hati-hati, lihat baik-baik di antara semak-semak dan pohon, perintah Parto sambil terus berjalan. Namun, hutan pagi itu terasa berbeda. Suasana sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Angin bertiup pelan, membawa kesan mencekam. Tunggu, itu dia. Salah satu kawan Parto menunjuk ke arah pohon besar di pinggir sungai. Ular raksasa hitam itu melingkar di sana. Tubuhnya berkilauan seperti batu hitam di bawah cahaya matahari. Namun kali ini, ular itu tampak jauh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Cepat, kepung dia! Teriak Parto penuh semangat. Mereka mulai bergerak mendekat, membawa tali dan jaring. Namun tiba-tiba, ular itu bergerak cepat. Kepalanya yang besar mendongak tinggi, matanya menyala merah menyala seperti api. Ular itu mendesis keras, suaranya bergema di seluruh hutan. Parto, kita pulang saja. Ini tidak benar, kata salah satu kawannya ketakutan. Diam, kita tangkap dia sekarang. Parto tetap keras kepala. Dengan tombak di tangan, ia mendekat lebih jauh. Namun sebelum ia bisa berbuat apa-apa, ular itu bergerak cepat dan melilit tubuh Parto. Tolong, lepaskan aku, teriak Parto sekuat tenaga. Tombaknya terlepas dari tangannya, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Ular itu memandangnya tajam, seolah ingin memberi pelajaran. Kawan-kawan Parto hanya bisa berdiri ketakutan, tidak berani mendekat. Di saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah semak-semak. Nenek Jubaidah muncul dengan wajah cemas. Ular, lepaskan dia, seru Nenek Jubaidah lantang. Ular itu menoleh ke arah Nenek Jubaidah. Nenek, kau di sini lagi? Katanya dengan suara dalam dan tenang. Dia memang bersalah, tapi jangan mencelakainya. Manusia memang sering berbuat salah. Biarkan dia belajar dari perbuatannya, pinta Nenek Jubaidah dengan penuh harap. Ular itu menatap Parto lama, lalu perlahan melepaskan lilitannya. Parto jatuh terduduk di tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya memandang ular itu dengan wajah pucat. Pergilah, Parto, kata Nenek Jubaidah. Bersyukurlah ular ini memaafkanmu. Jangan pernah ulangi kesalahanmu. Dengan langkah tertatih, Parto berdiri dan mundur pelan-pelan. Kawan-kawannya segera menariknya menjauh dari sana. Sesampainya di desa, Parto tidak lagi berkata sombong. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya gemetar. Aku tidak akan pernah berburu lagi, katanya pelan kepada warga yang bertanya. Aku bersumpah, aku tidak akan menyakiti makhluk hutan lagi selamanya. Warga desa hanya bisa saling berpandangan. Mereka tahu Parto benar-benar kapok setelah kejadian itu. Sementara itu, Nenek Jubaidah kembali ke rumahnya dengan hati lega. Ia tahu, ular itu akan tetap menjaga sungai dan hutan dari tangan-tangan yang serakah. Di malam harinya, Nenek Jubaidah duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit berbintang. Ia tersenyum kecil dan berbisik lembut. Terima kasih, kau memang makhluk yang luar biasa. Dan sejak hari itu, ular raksasa hitam menjadi legenda di desa itu. Tidak ada lagi yang berani mengganggu hutan dan sungai, karena mereka tahu
Alam selalu memiliki cara untuk menjaga dirinya sendiri.